Hadirin para masyayikh, para alimil ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan Al-Mau'izatul Hasanah, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menuju pola pikir cerdas dan akhlakul karimah yang rahmatan lil alamin, yang kali ini akan disampaikan oleh guru kami yang mulia Bapak Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang datang dari Yogyakarta. Kepada beliau, ilaihi wal yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kesanim kita cintai, para hadirin hadirat dari unsur-unsur pemerintah. Kalau yang hadir nggak ada, pemerintahan nggak ada, Bapak polisi yang kita cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini sampai pada satu masa atau hidup di satu masa yang percepatannya luar biasa. Ini adalah masa yang dulu ditempuh oleh para pendahulu butuh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi kita mengalami fase itu begitu cepat, tidak lebih dari 20 tahun. Dari jalan kaki ke roda itu butuh ratusan tahun, apalagi dari roda ke mesin itu ribuan tahun. Sampai hari ini kita menjadi manusia yang lintas bangsa, lintas negara, menjadi manusia yang bisa menemukan dunia pada satu titik yang sangat mudah. Ini kita jadi generasi yang paling beruntung. Ini namanya generasi milenial. Ini kita 20 tahun yang lalu kita mondok itu kalau ke dapur atau kemana, ke tempat gelap, kita ini cari monggo. Iya, monggo. Kita cari baterai atau senter. Itu 20-an tahun yang lalu. Mau cari berita, kita cari koran. Itu pun koran yang sudah habis dibaca sama Pak Camat atau Pak Lurah. Kita ketemu koran itu kadang dibungkus makanan. Kita mau tahu Afrika, mesti nunggu siaran flora dan fauna. Mau mendengarkan Mantili sama Brahma Kumbara, itu harus cari radio kotak. Ada yang mengatakan radio cawang.
Tapi begitu sekarang, belum nyampe 20 tahun itu jadi satu. Di tempat yang namanya smartphone. Smartphone itu. Center di situ. Radio di situ. Telepon di situ. Televisi di situ, koran di situ, sampai guru pun di situ. Ini era baru. Satu era di mana manusia percepatannya luar biasa dan ketergantungannya juga luar biasa. Dan manusia tidak lagi bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Ini yang namanya era baru. Nah, ini era yang dialami oleh semua manusia. Kita pakai Samsung, orang Eropa, apa orang Korea pakai Samsung. Kita Facebook, orang Amerika juga pakai Facebook. Bahkan ribut Pilpres 01, 02 juga tergantung Facebook. Jadi mau nomor 1, nomor 2, mau kiri dan kanan, itu pakai lapaknya Mark Zuckerberg. Ini dunia baru. Silaturahmi pakai WhatsApp. Yang saling memfitnah juga lewat WhatsApp. Yang muslim maupun non muslim, yang apa saja sekarang pegangan kemana-mana ATM, sama ATM, makanannya sama-sama McD. Nah, ini dunia baru yang 20 tahun yang lalu belum ada seperti ini. Nah, ini dunia mengalami, semua mengalami. Nah, lantas kita sebagai umat beragama yang innaddina indallahil Islam, dalam situasi seperti ini terus mau seperti apa? Kan gitu pertanyaannya, orang selalu bertanya. Terus agama ini, Islam ini seperti apa? Ternyata Islam sudah sangat maju sebenarnya. Jadi situasi seperti ini itu Allah sudah dipersiapkan melalui Rasulullah, sudah disiapkan semua. Jadi Rasulullah sudah disiapkan untuk menjadi nabi dalam situasi yang seperti ini. Makanya pemahaman kita tentang nabi ini menjadi penting, menjadi sangat penting. Karena apa? Seluruh persiapan masa depan ini, pesan Allah itu melalui Nabi. Nah, inilah yang kadang ada beberapa tafsir yang berbeda-beda. Nah, ini ada lewat sesuatu yang bersifat riwayat, baik riwayat maupun hadis. Nah, ada yang bersifat syair yang isinya metafor-metafor, perumpamaan-perumpamaan. Nah, cara memahami Rasul ini ada hal yang berbeda-beda. Kalau lewat syair ya anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Lewat ilmu makrifat ada yang memahami menggunakan ilmu Nur Muhammad. Ini ilmunya ulama makrifat. Ada yang bersifat hadis, innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak contohnya. Ini hadis. Nah, kita ini dihidangkan untuk memahami Rasul dengan seperti ini. Seperti yang lagi rame ini kan, gara-gara saya menyebut
Rasul itu rebes. Dan itu loh, itu bahasa riwayat. Bahasa riwayat. Bahwa Rasulullah itu pernah mengalami Ramadan syadidan atau belean. Itu. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa sana rebes. Nah, itu zaman diasuh sama Abdul Muthalib. Itu ada dalam riwayat. Tapi ketika kita lihat dari sisi ilmu syair, ilmu pujian, ini di situ ada kal yaqutu bainal hajari, anta nur fauqa nur. Mulai inilah, ya semoga aja semua mendapatkan hikmahnya masing-masing. Kan gitu. Nah, di satu sisi untuk urusan yang lain. Jadi Rasulullah itu sudah dipersiapkan untuk menjadi Rasul masa depan. Itulah kenapa dilahirkan di Makkah, tidak di tempat lain. Bahkan kalau tidak salah ingatan saya, menurut Sayyid Muhammad pernah dijelaskan kenapa lahirnya bukan di bulan haram. Kenapa tidak di hari Jumat tapi di hari Senin. Itu ada semua kitabnya. Nah, yang jelas itu Rasulullah ini dilahirkan di Makkah. Secara sederhana, karena memang Makkah ini pusernya bumi. Kalau orang Jawa menyebutnya udele bumi. Kenapa? Karena di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu tegas di dalam Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah. Jadi awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah itu punya makna. Itulah titik pertama orang mengenal Allah. Makanya setelah Nabi itu lahir di tempat mana-mana dikembalikan ke situ. Dan umat Rasulullah disuruh menghadap ke situ sehari 5 kali agar tidak lupa bahwa disitulah titik manusia ke dunia dan nanti akan kembali ke akhir untuk mengenang bahwa manusia itu alien, itu aja. Agar manusia ini selalu ingat bahwa akan pulang kembali kepada Allah. Dan di Makkah itu ada namanya Jabal Rahmah yang diyakini sebagai titik awal pertemuan manusia antara Adam dan Hawa. Setelah itu di zaman Rasulullah tidak lagi di situ, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Makanya agar umat Rasulullah nggak lupa kalau dulu manusia itu awalnya satu, agar tidak ribut, karena di zaman Rasul manusia sudah berbeda bangsa, berbeda suku, sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar ingat titik awalnya dikembalikan lagi ke Mekah. Untuk apa? Wukuf di Arafah. Agar nggak lupa, karena zaman Nabi Adam nggak ada masalah. Orangnya masih satu jenis, tinggi besar 60 dhira. Di zaman Nabi Ibrahim baru satu negara. Dan umatnya belum ada yang sampai Bekasi, belum. Nabi Isa baru sampai di Mesir. Palestina, paling jauh Khawariyun baru sampai di Romawi. Itu nabi-nabi sebelumnya. Lah, ketika Nabi Muhammad jadi nabi, itu sama dengan sekitar Kali Bening ini. Kenapa? Jati Bening. Jati Bening ini zaman Bung Karno mungkin masih sawah. Iya kan? Tapi zaman Pak Harto ini sudah mulai ada orang. Nah, ini zamannya Pak Jokowi. Jalan kaki aja susah tempatnya. Loh. Nah, zaman Rasul lahir, manusia sudah penuh di seluruh dunia dan sudah berbeda bentuk. Makanya agar tidak lupa bahwa dulu asalnya satu dan ini bersaudara, maka kemudian disuruh nengok Jabal Rahmah. Itu kan cara dalam pandangan anak-anak yang punya struktur pemikiran milenial. Qurannya ada, ya ayuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling pengertian. Titik pertamanya ada, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Titiknya ada di inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Lita'arafu di titik Jabal ada semua itu. Dah. Loh, makanya kaum muslimin udah dipersiapkan untuk tidak rasis, untuk tidak rasialis, karena tahu semua manusia berasal dari titik yang sama. Setelah itu sejarah berikutnya Nabi Ibrahim yang mengambil alih. Ketika Nabi Ibrahim menemukan Baitullah ini runtuh, dibangun ulang, membawa anaknya, membawa istrinya untuk mencari jejak itu. Dan di atas puing-puing itu Nabi Ibrahim meletakkan cita-citanya terhadap anak cucunya dengan sebuah doa yang luar biasa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ini monumen besar sejarah peradaban manusia. Dan setelah itu peradaban berikutnya keturunan Ibrahim yang mengendalikan. Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel. Nah, Israel ini punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Bani Israel ini melahirkan tokoh besar namanya Musa, punya agama namanya Yahudi. Dan sampai hari ini Yahudi masih menjadi penguasa sepertiga dunia. Mereka punya agama Yahudi, punya pusat kota namanya Israel, punya pemimpin-pemimpin agama namanya Rabi, punya sistem-sistem dunia yang mereka kendalikan, mulai dari sistem keuangan sampai sistem telekomunikasi, transportasi. Dia kuasai hari ini. Dari Nabi Ismail, dari Nabi Ishak lahir Nabi Isa. Nabi Isa melahirkan agama besar namanya Nasrani. Suka tidak suka, agama itu ada sampai hari ini dengan pusat kota namanya Vatikan, pemimpin tertinggi namanya Paus, dan punya kardinal sistem kerajaan di seluruh negara. Dan di Indonesia ada namanya gereja, ada namanya pendeta, ada romo. Ini barangnya ada, ini bukan mitos. Nah, dari Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, tapi dari Ibrahim. Loh, makanya kelahirannya tidak dikehendaki oleh Bani Israel dan dicari dalam sejarah kenabian, dan dicari. Itulah yang menjelaskan kenapa Nabi Muhammad dicari dan disembunyikan. Sehingga dalam sejarah ketika Nabi Muhammad lahir, ya Abrahah datang nyari, ini kemana bayi ini, jangan sampai lahir, kalau ketemu dibunuh. Makanya Bukhairah ketika ketemu, Bukhairah ini pendeta perempuan. Bukhairah itu bukan laki-laki ya, itu pendeta perempuan itu nyari. Begitu ketemu, oh ini Nabi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kalau orang Mekah nggak lihat. Kalau seandainya orang Mekah melihat kenabian yang bersifat fisik, otomatis langsung mengakui Nabi. Loh ini. Nah, punya agama besar Nabi Muhammad ini namanya Islam. Pusat kota terbesarnya namanya Makkah, Madinah. Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, dan di titik ini ketemu. Di tahun 2019 ini ketemu bareng Yahudi, Nasrani, Islam, bahkan tambahan satu lagi Hindu, temu. Yang sementara kita kadang nggak ngerti sejarahnya seperti apa. Yang Islam ada yang namanya Ibrahim, istrinya Sarah. Yang
Yahudi Nasrani ada namanya Abraham, istrinya Sarah. Nah, di Hindu itu ada namanya Brahma, istrinya Saraswati. Ini butuh kecerdasan untuk nalar agama dalam situasi seperti ini. Saraswati itu bahasa Sanskerta. Setiap perempuan ada watinya. Mega, Megawati, Fatma, Fatmawati, Sukma, Sukmawati. Hanya bahasa Arab Sayyidati terlalu panjang jadi Siti. Nah ini kan, loh, ini ketemu semua. Di era Rasulullah masih berada di sekitaran Makkah, Madinah, sahabat sampai Persia. Tapi di al-ulama warasatul anbiya sampai Jati Bening. Ini terus gimana? Loh. Jadi konsep pertemuannya sudah disiapkan dari awal agar tidak rasis ini ketemu. Eropa tidak diajarkan itu, rasis dia. Eropa. Makanya Christopher Columbus ketika menembus Tanjung Harapan di Afrika, dia ketemu orang Afrika yang kulitnya hitam, dia anggap bukan manusia, tapi ahli neraka. Karena kitab mengajarkan mereka orang yang jahat masuk neraka dan dibakar agar bisa disiksa lagi, tapi nggak boleh mati. Maka kemudian ditembaki sama Christopher Columbus, artinya apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Duh, ini masalah besar. Duh. Di satu sisi coba lah, akhirnya perbudakan semua dari Afrika. Afrika diperbudak sampai orang Afrika takut diperbudak, sehingga yang perempuan ada yang dipotong telinganya, diiris mukanya, biar apa? Tidak kena perbudakan. Sampai akhirnya lahir cerita perbudakan yang paling mengerikan dari Afrika, namanya apa? Amistad, manusia lambung kapal. Dikapalkan ke Eropa, ditumpuk aja. Yang hidup sampai ke Afrika, yang mati dibuang di laut. Nah inilah yang kemudian melahirkan sebuah karya musik yang sederhana dari orang-orang yang diperbudak. Ini namanya musik akapela. Musik akapela ini yang kemudian diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz didaur ulang menjadi musik blues. Dan musik blues dijadikan alat pemberontakan, namanya musik rock, yang akhirnya masuk ke Indonesia menjadi rock dut. Ini yang di Indonesia, Belanda juga tidak pernah melihat orang Indonesia sebagai manusia karena mereka Arya, sama seperti Hitler. Hitler lihat orang Arab bukan manusia, makanya dibantai orang Smith. Belanda lihat orang Indonesia bukan manusia, makanya dibantai karena mereka menganggap orang Indonesia itu turunan monyet, pithecanthropus. Dan ditemukan tertua di Jawa namanya Wajakensis sama Soloensis. Kenapa kaum muslimin tidak rasis? Karena dari awal sudah diajarkan waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inilah. Makanya kalau ada orang Islam kok rasis, itu pasti tidak mengikuti cara-cara Islam. Cara-cara sebelum Islam itu cara-cara jahiliyah. Loh, ini kan cara pandang. Loh, makanya ketika Rasulullah menjadi nabi, ini persiapannya luar biasa berat. Rasul itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi ditaruh di kampung Makkah yang ahli baca, ahli nulis. Betapa beratnya Rasulullah. Saya kan nggak bisa bayangkan. Di sini ada orang nggak pernah sekolah, tiba-tiba pidato, pasti dianggap orang kesurupan. Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis dalam bahasa ummi, tapi ditaruh di kampung yang ahli baca, ahli nulis. Pada saat yang sama Rasulullah dijadikan nabi di Makkah, sementara orang Makkah nggak kenal nabi. Makkah itu penyembah berhala, pagan, taunya adalah kahin sama penyair. Tiba-tiba Rasul mengaku jadi nabi, ya orang Arab nggak ngerti nabi. Beda dengan orang Bani Israel yang ada di Filistin, dia ngerti nabi karena dia punya kitab Taurat sama kitab Injil. Di Madinah ngerti nabi karena tahu Taurat, tahu Injil. Orang Makkah nggak ngerti nabi, maka begitu Nabi Muhammad ngaku nabi, orang juga bingung nabi itu apa. Beda dengan di sini misalnya, saya
datang. Orang sini sudah diajari oleh ulama-ulama sebelumnya tentang sosok kiai. Makanya ketika saya datang ke sini biasa aja disambut, bolak-balik cium apa. Orang ngerti kiai di sini. Apakah sama ketika saya masuk ke pedalaman Irian? Pasti berbeda. Di sana tidak ngerti kiai. Saya masuk paling dikira tim pemburu babi. Loh, ini jernih. Makanya orang Mekah nggak tahu. Loh, makanya yang dimusuhi dari Rasulullah itu adalah ajarannya. Karena bagi orang Mekah ajarannya aneh. Sudah tahu nggak ada air diminta toharoh. Sudah tahu nggak ada makanan suruh sedekah. Sudah tahu panas kayak gitu disuruh puasa. Sudah tahu syahwatnya tinggi disuruh tawaf, yang perempuan dibuka mukanya. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak pakai dijahit. Kalau mau jahil kan tinggal wes gitu aja. Wah, ini berat. Makanya karena aneh dijelaskan ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu asing karena aneh. Makanya Rasulullah ketika berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, lantas sikap orang yang ngerti Nabi bagaimana? Tunggu aja. Karena mereka tahu Rasulullah pasti berhadapan dengan orang Makkah, pasti diusir. Pasti diusir. Nah, orang Yahudi Nasrani nunggu ketika diusir dilempari batu. Begitu dilempari batu di Taif, kaki Rasulullah berdarah. Begitu lihat kaki Rasulullah berdarah, oh Nabi palsu. Kenapa? Karena pengalaman orang Yahudi Nasrani, nabinya hebat. Iya, dibakar nggak mempan Nabi Ibrahim. Nabi Musa tangan masuk saku keluar jadi listrik, tongkat dilempar jadi barongsai. Ibaratnya gitu. Lautan dipukul jadi jalan tol. Hebat. Bahkan malaikat Israel aja mau nyabut-nyabutnya ditempiling itu sama Nabi Musa. Loh, Nabi Dawud tangan masuk ini keluar jadi pedang. Nabi Sulaiman hebat, angin diajak ngomong apa aja diajak ngomong. Nabi Isa orang buta dipegang gitu terbuka matanya melek, orang mati gitu bangun. Nah, pengalaman Nabi yang seperti itu tiba-tiba menemukan Nabi yang kakinya bocor, Yahudi Nasrani nggak percaya. Makanya Yahudi Nasrani tidak mau menerima Islam. Coba kalau Nabi dibikin kayak dilempar itu nggak mempan gitu, oh itu pasti langsung beriman. Karena sejarah kenabian Bani Israel itu selalu begitu. Jadi sangat rasional memahami Rasulullah itu. Bukan yang tiba-tiba bisa terbang gitu, enggak. Memang Gatot Kaca. Nggak bisa apa Brahma Kumbara dulu. Enggak, rasional Rasulullah. Dan anak milenial harus dijelaskan yang ini. Karena rasionalitas berpikir itu semakin tidak bisa ditutup. Coba dijelasin kayak apa? Dan itu makanya para ulama dulu ketika melihat situasi seperti ini, dia paham bahwa Rasulullah ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang out of the box. Tidak ada dalam teori. Bagaimana yang ummi mampu mengajari seseorang yang tidak yang ahli baca, ahli nulis. Bagaimana orang yang tukang kelahi bisa patuh sama Rasulullah. Bagaimana Siti Aisyah yang umur 10 tahun riang gembira dinikahi sama orang 50 tahun. Bagaimana seorang konglomerat. Ini semua didasarkan atas apa? Atas akhlak Rasulullah. Makanya kalau urusan keras-keras itu bukan tipologi umat Rasulullah, itu tipologi umatnya Nabi Musa. Rasulullah itu akhlaknya yang mampu menaklukkan dan menundukkan seluruh beban berat yang berbeda itu dengan akhlak. Nah itu maka kunci umat Rasulullah ya di akhlaknya itu. Dan itu kita tidak bisa lihat karena kita bukan orang yang ketemu langsung dengan Rasulullah. Makanya setiap sejarah Rasulullah yang disampaikan itu yang paling tahu ya sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang ketemu langsung Rasulullah.
Makanya kita ini tahu riwayatnya, tidak tahu situasi psikologis waktu itu yang terjadi. Maka tidak mudah mengatakan Rasul begini, tidak mudah. Bahkan tabi'in aja sudah ditanya an itu udah banyak. Apa dulu? Rasul nyuruh, ya tulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini Rasul gak boleh, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Rasul bersama, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Ini apa? Lihat tok, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya ini denger tok, sami tu kola. Ini kan sudah berbeda ini anunya lah. Gak ngerti lah, yang ngerti sahabat. Nah, ada orang yang pengen ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah udah gak ada, ketemunya sahabat. Nah, sahabat itu akhirnya menjadi gurunya orang ini. Lah orang ini yang disebut tabi'in, bukan ashabus sahabat, tapi pengikutnya tabi'in, penderek kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ada orang lagi yang mau belajar, ketemunya sama tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Dan ini terus bergerak sampai ada tabi'ut tabi'in. Nah, terus kita kalau gitu namanya apa? Ya wis tabi'un udah panjang. Kita ini muridnya ulama. Jadi belajar tentang Rasulullah tapi mendapat cerita dari generasinya ulama. Lantas seperti apa hukum orang seperti ini? Enggak ada masalah, karena ada rumus besar ahli sunnah wal jamaah. La ilaha. Lah yang pertama ketemu ya wal jamaah Rasul, sahabat. Wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama di Bekasi. Ada hal-hal yang masih tidak boleh dirubah. Apa? Rukun iman, rukun Islam. Mahwal iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tutiyaz zakata wa tasum ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Loh, ini enggak boleh dirubah. Ya, aurat dari sana sama, cuman tutupnya beda. Kalau di sana ditutupi dengan jubah. Saking senengnya orang Indonesia menyebut jubah dengan sebutan syar'i, baju syar'i. Berhubung sampai Indonesia, sampai Bekasi waktu itu tanam padi, nggak bisa. Maka ulama memotong baju syar'i dinamakan syar'un. Lah syar'un itu masuk bahasa Jawa, gak punya alif batak, punyanya Hono Coroko Mogo Bodo. Maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan, melahirkan tradisi apa? Aurat baina surra warubah, ada lintingan sarung, maka Allahu Akbar nyantol. Nah, yang nggak punya sarung Allahu Akbar segini karena takut melorot. Nah, ini guyonan santri, nggak usah terlalu serius. Nah, inilah. Maka para ulama ini ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Sholatnya sama, tapi waktunya biasanya di sini mundur. Zuhur mestinya setengah 12, bisa mundur setengah 2. Itu caranya orang sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Robana ya Robana, gak datang ya tombo hati kalau di kampung. Masa nggak datang juga ya diuruki jangan baru datang. Nah, ini kan cara. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh orang sekarang. Maunya karena sistem yang semakin mudah, sistem yang menjadi gampang, ngaji tinggal langsung buka. Orang kadang lupa kedudukan sebagai muridnya ulama, tapi langsung mengambil sikap seperti muridnya Rasulullah. Jadi tidak lagi al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi ini hilang ini semua. Langsung seperti sahabat. Lah inilah awal dari konslet-konsletnya sistem beragama. Makanya kemudian bilang bid'ah, bilang apa? Karena menganggap ini semua dulu tidak ada di zaman Rasul. Loh, ini kan ilmu besar ahli sunnah wal
jamaah. Yang di sini sholat sudah tidak bisa lagi dengan nggak bisa, harus pakai speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buatan mana? Buatan Jepang. Yang orang harus terima ketemu dengan bangsa Jepang untuk ngurusi sholat. Untuk ngukur waktu harus ketemu sama orang Jerman yang bikin jam dinding. Untuk pergi ke masjid sampai harus berkompromi dengan WhatsApp karena ada alarm. Kan ini dulu nggak ada itu. Gitu. Untuk sholat sampai harus berkompromi dengan orang Cina karena bisa bikin sarung yang murah. Untuk nutup kepala butuh kompromi dengan Cina, bikin topi putih. Ini kan dunia baru yang ketemu sampean. Coba bagaimana? Terus untuk bisa mengarahkan kiblat butuh kompas. Apakah sampean akan tetap menyebut kompas sebagai singkatan komando pastor? Kan udah nggak mungkin lagi karena kita menentukan arah kiblat butuh kompas. Kalau dulu pakai ilmu falak, tapi anak-anak sekarang diajari ilmu falak sudah nggak mau karena ada yang lebih mudah namanya beli kompas. Sama dengan dunia saya. Dunia saya masih diajari bagaimana santri kalau ada yang masalah tempiling pecah itu masih. Anak milenial diajari itu nggak suka. Kenapa? Nempiling orang 60 juta. Bergerak. Dulu saya keluar pondok, dia kasih bekal. Kalau kamu susah mendapatkan jodoh yang cantik, baca ini. Mahabbah. Dulu manjur. Sekarang kalah sama Honda Jazz. Mau apa? Loh, ini zaman berubah dan ketemu dengan antar bangsa. Ya kan? Allahu Akbar. Berbeda. Rasulullah di Mekah, sahabat di Mekah, kita pakai pemancar lokal. Sinyalnya kadang hilang. Ada bakso ting ting ting, udah hilang itu sinyalnya. Loh. Lah akhirnya ulama sini buat mekanisme habis sholat pakai zikir la ilallah la ilallah, nggak usah diprotes. Kenapa zikirmu gedek-gedek? Loh, Rasulullah zikirnya diam dan sahabat. Ini beda generasi, yang di situ diam hatinya kepada Allah, sini mengambil sikap diam tidur. Oh ini NU itu paham seperti itu. Ahlis sunnah wal jamaah. Puasa sama. Khaitil abyadi, khaitil aswadi, sinar putih, sinar hitam. Tapi di sini sinar putih terhalang pohon agar tidak bablas pakai imsak. Setelah itu kita lebih banyak disuruh tidur. Kenapa disuruh tidur? Karena nggak khusyuk. Kalau keluar rumah lihat jambu. Di Arab keluar rumah lihat padang pasir, khusyuk. Gak ada orang pengen makan padang pasir. Makanya di sini ada dalil yang terkenal, naumu shaimin tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya kiainya sepi, ditinggal tidur, ke pasar beli mercon. Akhirnya di sini kalau Ramadan dar biasa aja. Malamnya dok-dek. Coba. Nah, ketika kita puasa butuh alarm bukan buatan kaum muslimin. Wih, itu beda. Imsak, speaker. Nah, jadi dunia dengan alat bantu, bahkan seorang yang lagi ngatur masjid pun butuh komputer, dan komputer bukan buatan kaum muslim. Untung Islam sudah diajarkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kan persiapan milenial. Haji. Ya haji tidak bisa langsung ke Mekah, tapi ke alun-alun Bekasi. Labbaik Allahumma hajjan, niatnya beneran, Ka'bahnya triplek. Nanti diantar ke Pondok Gede, masuk asrama. Itu yang antar belok ke kebun binatang Ragunan, ini biasa. Dan untuk pergi haji membutuhkan bantuan Yahudi karena urusan pesawat.
Urusan nabungnya pakai bank, butuh urusan BNI, BRI. Nah banyak sekali orang yang tidak mau seperti ini, bank haram. Akhirnya kemudian mereka mengambil sikap tidak menggunakan bank, tapi menggunakan mekanisme di luar bank lewat first travel. Ya ditipu. Curiga dengan usaha bank. Bank ini usahanya pasti untuk bir, untuk apa. Makanya mereka melakukan investasi yang benar-benar syar'i. Dan yang syar'i itu ya berkebun kurma. Ya ditipu juga. Loh, ini cara memahami agama. Karena nggak mau bank. Sementara santri biasa aja nabung di bank. Kemana-mana pakai ATM. Ya udah, nggak usah diharamkan. Karena kalau diharamkan dosa semua. Karena semua orang milenial ini nggak bisa kalau nggak pakai uang. Lah uang itu keluaran bank, bukan keluaran KUD. Makanya cara pandang ulama kekinian nggak seperti itu. Terhadap Rasulullah sama. Yang ketemu ya assalamualaikum ya Rasulullah, yang nggak ketemu ya sholawatan ya itu ini. Lah karena sholawatan itu asalnya dari Arab, maka perbendaharaannya juga perbendaharaan Arab, pakai terbang. Apa bisa dipakai dengan yang lain? Bisa aja. Cuman menurut beberapa orang tidak pantas, ya sudah kita ikuti. Kalau menurut beberapa orang tidak pantas, ya kembali ke seperti itu. Tapi ada yang nambahi organ, ada yang nambahi gitar. Lah itu kan itu zaman baru. Yang nggak bisa enggak. Ini eranya kaum muslimin di era baru ketemu semua. Lah ini yang sudah dipersiapkan. Makanya Islam ini menjadi agama yang luar biasa di masa depan, bukannya kemudian kembali ke masa lalu. Makanya ada ahli sunnah wal jamaah, dan ini ketemu semua. Sekarang ini waja'alnakum syu'uban wa qabail ta'arufu, pakai terbang, ya bisa aja pakai kayu, pakai kulit, tapi paku pinesnya dari Cina. Nah ini akan terjadi, dan ini akan jadi yang namanya rahmatal lil alamin. Kalau prinsip ini dijalankan. Untuk menyelesaikan problem Nabi Ibrahim, kita sudah disuruh nengok jejak Nabi Ibrahim, makom Ibrahim, Hijr Ismail, Sofa Marwah, sudah diselesaikan. Kalau ketemu bagaimana, ya sudah, kiblatnya beda, yang satu Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Lah kalau ketemu ya sudah, kalau nggak bisa kamu ajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya kita doakan aja sama saudara. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lu apa? Yang Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang Nabi Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lu kan sudah fair play ini kaum muslimin ini, bukan foreplay ya, tapi fair play. Tidak indah. Nah kalau Islam dipegang dengan prinsip-prinsip seperti ini, Islam jadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau dipahami dengan cara-cara yang masih cara-cara enggak ini apa ya, enggak mengikuti zaman ini seperti apa. Loh makanya ahli sunnah wal jamaahnya santri maju terus. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ini Sunda. Orang Jawa ya Rasulullah salamun alaik, munalik ya Rafi'a syani wa daraji. Ini orang Banjarmasin, Kota Baru, gunungnya Bamega. Ini orang Banjarmasin. Di kampung saya di Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kampung. Yang orang yang suka dangdut, ya Rasulullah salamun alaik, dan itu. Yang anak-anak duror ya, assalamun mustamirun kulakini atajantat. Anak-anak duror, yang anak-anak berjanjian, marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Anak berjanjian. Yang tua-tua, Allah ya Nabi salam
alaika. Ini ditempuh oleh para ulama untuk siapa? Yang tidak ketemu lagi dengan Rasulullah. Nah, kalau ini terus berjalan dan kita istiqomah dengan wilayah seperti ini, Islam akan menembus peradaban baru, tapi jangan mundur. Itu. Jadi persiapannya udah maju, makanya beberapa negara persiapannya udah matang untuk menyongsong ini. Ketika kembali ke sistem khilafah gitu, malah ribut. Contohnya Malaysia, akhirnya ya sudah deh, Malaysia kembali ke sistem Islam Hadori, Islam yang selama ini menjadi landasan cara berpikirnya orang Malaysia. Yang Indonesia ada yang menggagas Islam Nusantara, ada yang menggagas Islam berkemajuan, ada yang menggagas Islam terpadu. Nah itu semua nanti diuji di lapangan. Siapa yang paling rasional membawa Islam masa depan itu yang di lapangan. Yang jelas bahwa Malaysia tidak mungkin lagi menggunakan transnasional, yang bangsanya akhirnya diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa ada anak-anak India yang bangun Malaysia, dia kenalkan dengan Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan dengan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan Susanti. Tapi sistem pengendalinya adalah Cegu, lembaga pendidikan. Dan di lembaga pendidikan dimulai dengan peralihan kecenderungan terhadap makanan dari spaghetti kembali kepada ayam goreng. Itu kan sudah cara sana. Makanya dulu ketika Islam masuk ke sini juga sama prinsipnya. Semua menggunakan prinsipnya Rasulullah, tapi benar-benar bangun peradaban. Bukan prinsip-prinsip yang sembarangan, tapi mampu menjadikan sebuah bangsa baru menjadi bangsa di mana Islam tumbuh. Karena eranya sudah jalan, era wakafa billahi syahida, era Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, eranya sahabat. Asyidda walal kufar, galak sama orang kafir, perang. Ruhama'u bainahum khulafa'ur rasyidin. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ini eranya fikih dan tasawuf. Baru kemudian era sini dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Maka yang di sini ditanam. Nah, cara nanamnya ya dengan cara sini. Saya ini kalau di sana sebutannya ulama. Begitu sini tanaman sini sebutannya kiai. Ya kiai ini ya campur kebo, Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret, harus bernegosiasi budaya dengan kelompok-kelompok yang ada. Makanya kalau yang ustadz langsung ngomong orang yang sudah paham agama. Tapi kalau kiai mulai dari kebo juga dimong sama kiai. Makanya kalau ada kiai dakwah pahami, jangan dilihat dari cara ustadz. Itu yang penting. Kiai harus masih bernegosiasi dengan keris, karena ada keris namanya keris kiai sengkelat. Kiai harus masih bernegosiasi dengan kebo, karena ada kebo kiai selamat. Kiai masih harus berjibaku dengan budaya, karena masih ada kiai Semar, kiai apa. Baru sampai kapan di satu titik yang mengendalikan ini semua adalah kiai haji loh. Ini kalau ustadz sudah beres itu. Kalau ustadz sudah tinggal ngajari orang yang mau ngaji. Lah kalau kiai negosiasi budaya. Makanya yang ustadz jangan ribut ketika kiai sedang melakukan pengajian. Itu aja intinya. Itu yang ustadz enak itu di kota, orangnya pinter-pinter. Nah saya ini setiap hari ngadepi orang yang SMA kadang nggak sekolah, masih bernegosiasi saya dengan kebo, dengan tombak, dengan keris. Maka jangan mudah dimusyrikkan kalau kiai ini, dan jangan mudah sesatkan. Beda. Coba di kampung tiba-tiba harus menjelaskan Nur Muhammad dengan cara ilmu ma'rifat. Ya orang kampungnya bubar, Mas.
Nah nanti kita giring ke kota, udah ambillah umat yang dari kampung yang kita ajarkan ini, ambil nanti. Setelah kita selesaikan, nanti ajaklah bersolawatan begini-begini, silakan. Tapi kita selesaikan dulu problem pemahamannya tentang Rasulullah. Nah itu caranya, beda. Gusmi dengan caranya, sampai akhirnya kemudian orangnya mau mondok, baru setelah itu dikasih kitab. Ada enak kiai itu ngaji di pesantren, tinggal buka kitab langsung ikhya, bis paham semua. Nah yang di bawah itu, yang obok-obok bagian ngangkat lele untuk sampai naik ke atas meja itu, ya pasti kotor, pasti dekil, pasti kemprok. Itu beda. Kalau ndak Islam pikulan sendiri ndak apa-apa. Loh ini loh yang kadang, nah itu NU itu di situ posisinya. Saya itu kiainya NU. Makanya jarang saya ke kota. Sekali aja presiden manggil saya ke istana, MPR manggil, itu karena terpaksa aja. Sebenarnya saya di kampung aja. Ayo dosamu kalau kurang, kamu bisa ditambah oleh apa? Pahalamu kalau kurang bisa tambah oleh tetanggamu, ajak tahlilan. Kiai, gimana saya kemarin iuran pondok, anak saya nggak punya uang, saya jualkan kirik, boleh ndak? Sampean mau ngomong apa kalau ketemu yang begitu? Haram, ya hilang sudah, habis itu nggak ngajar. Anaknya biar yang ngajari bapaknya, saya ngajari anaknya. Kiai nggak apa-apa, ya sudah. Kalau seandainya tanya sebelumnya, saya jawab nggak boleh. Ini sudah, coba gitu. Kiai harus nahlili orang-orang yang masuk Islam, tapi bapaknya dulunya masih Nasrani, dan harus ditahlili dengan cara Islam. Sampean mau apa kalau ketemu begitu? Terus kamu sesatkan kiai itu. Wong kiai itu paling doanya ya sederhana, ila hadrati wa ila ruhi wa ila ruhi. Begitu sampai yang tidak muslim paling juga cuman mengatakan wa illa ruhi. Wong cuman gitu aja kok susah. Sama lo ini loh, jangan sok-sokan. Ini yang terjadi sebenarnya. Maunya itu semuanya bersih, bajunya putih. Yang ngurusi yang nggak mau pakai sendal itu siapa? Yang pengen membayangkan Rasulullah itu menjadi bagian dari hidupnya, itu siapa? Ini kan mesti dipahami. Loh, cara-cara ini akan jadi rahmatal lil alamin. Loh, ini ketemu semua sudah sekarang. Jadi satu. Sampai pisah dengan orang Cina, ya nggak ada yang kerja di sini. Wong seluruh perusahaan sebagian besar juragannya Cina. Sudah tidak usum lagi masuk gereja kafir, itu enggak. Lah cleaning service-nya bagaimana nanti? Wah, kayak gini berat. Orang milenial tidak bisa lagi dengan sederhana, apalagi saya yang tipologi kiai di kampung. Orang lupa gara-gara saya ngaji di istana, terus dipikir saya itu kiai kota gitu. Oh, ini desa itu. Yang saya ajarkan adalah ajaran-ajaran orang desa. Orang desa harus gedek-gedek kalau zikir, karena kalau nggak gedek-gedek tidur. Orang desa zikirnya harus bunyi agar yang tua-tua bisa mendengar, menirukan. Orang desa nggak mungkin tetangganya mati nggak datang, biar nggak gaple kita ajak yasinan gitu aja kok susah. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Jadi dibayangkan itu kita sedang ngaji di depan santri yang al-alim, al-alama semua pegang kitab. Yang kita ajak ngaji itu baru macul. Yang di situ kadang tidak nyanda. Makalul qiyam aja kadang ada yang separuh berdiri, ada separuh duduk. Nah ini hal-hal seperti ini mesti kita pahami secara
sama, bahwa Islam ini menggunakan sebuah proses yang berbeda-beda. Inilah ya, semoga semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kaum muslimin mendapatkan ruangnya masing-masing untuk apa? Untuk menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Telah sama-sama kita mendengarkan nasihat yang begitu indah tentang akhlakul karimah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang datangnya dari Yogyakarta. Kita doakan beliau dalam berdakwah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berdakwah dengan akhlakul karimah, dengan selalu hikmah dan dengan selalu nasihat-nasihat yang baik, agar senantiasa kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampailah kita di penghujung akhir, yakni doa terakhir yang akan disampaikan atau dibacakan oleh guru kita yang mulia Bapak Ki Haji Mir'an Syamsuri. Namun sebelum itu, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata kurang tersusun, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim nadim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat, tahiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa ala balaika wa qada'ika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa fil jannati mun'amin wa minan nirani muba'adin wa ila wajhika wajhi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati ya rabbi nadhirina mutamata'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadda wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya miyassir kulli asir wa jabir kulli kasir sahib kulli farid wa ya muqawwi kulli wa ya mughni kulli faqir wa muqawwi kulli dha'if wa mu'min kulli makhif. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, fatayasirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayani wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimu biha khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rusyda ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika nastaghith birahmatika nastaghith birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallah tahiyyatan fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.